Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ustazah, karena sudah menunjukkan pukul 5.30, kita akan memulai tadarus subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan para sumber tadarus kita pada pagi hari ini, Ibu Nyai Wahyuni Sifatur Rahmah STHI MSI. Beliau adalah bidang dakwah dari pengurus wilayah Fatayat NU DIY sekaligus dosen ilmu Al-Qur'an dan tafsir IAI NU Kebumen. Kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, Kang Fakih, penghimpun hadis dalam kitab Nabi Rahmah. Kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Ustazah, Bapak Ibu Kiai, Ustadz Ustazah, serta seluruh hadirin tadarus subuh yang mengikuti ngaji pada pagi hari ini, baik melalui YouTube maupun Zoom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini 14 Juli 2024 kita bisa bersua kembali di ruang virtual ini untuk mengaji hadis pada pertemuan ke-115 tentang berbelas kasih pada orang tua dan anak kecil. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin tadarus subuh, sebelum kita mulai tadarus subuh pada pagi hari ini, perkenankan kami dari Afkaruna ID dan juga Kongres Ulama Perempuan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada lembaga yang terlibat. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Fahmina Institute, Suara Rahimah, Jaringan Alimat Mubadalah ID, Rumah Kitab, serta kepada seluruh Bapak Ibu Kiai, Ustadz Ustazah, dan seluruh hadirin yang telah menyebarluaskan undangan tadarus subuh, sehingga kita semua bisa berkumpul di Zoom di ruang virtual ini pada hari ini. Marilah kita mulai tadarus subuh kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, tadarus subuh kita pada pagi hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Allahumma amin. Hadirin tadarus subuh, pagi-pagi berolahraga, jangan lupa naik sepeda. Hari ini bersama Bu Wahyuni dari Jogja, kita akan belajar tentang berbelas kasih kepada orang tua dan anak muda. Pada pagi hari ini, kita akan belajar hadis selanjutnya dari potongan kitab Nabi Rahmah, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kedekatan seorang ayah dengan anak perempuan. Islam mengajarkan bagaimana tentang berkasih sayang bukan hanya kepada mereka yang lebih muda dari kita, tetapi juga kepada orang tua. Penekanan tentang kasih sayang ini tentu saja berbeda bagaimana kita harus bersikap kepada yang lebih tua sebagai bentuk kasih sayang dan juga bagaimana kita bersikap kepada yang lebih muda dalam bentuk kasih sayang. Sebenarnya bagaimana Islam mengatur atau mengajarkan kepada umatnya tentang kasih sayang ini kepada yang lebih tua dan yang lebih muda, karena tentu porsinya berbeda. Pagi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, Bu Nyai Wahyuni Sifatur Rahmah. Beliau dari Jogja yang akan mengajak kita untuk mengaji ulang hadis ini dan mengaitkannya dengan realitas sehari-hari. Langsung saja kita persilakan kepada Bu Nyai Wahyuni Sifatur Rahmah. Silakan Bu Nyai. Ya, terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat kita muliakan, Yai Fakih Abdul Qadir, ya, guru kita semua. Semoga Allah berkahi usia beliau, disehatkan beliau dan dibahagiakan beliau fid dharain, ya, amin ya rabbal alamin.
yang juga sama-sama kita sayangi, Mbak Esti yang luar biasa ya, selalu semangat ya mengantarkan tadarus subuh di setiap minggunya. Mudah-mudahan Mbak Esti juga selalu sehat ya dan bahagia. Dan juga tidak lupa para hadirin ya, para hadirat, Ustadz, Ustadzah, Kiai, Bunyai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama tentu bersyukur, ya, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan terutama bagi saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan juga untuk bisa menimba ilmu secara langsung kepada guru kita, ya khususnya Kiai Fakih dan juga para hadirin Bunyai, Pak Yai semua yang beliau-beliau juga guru-guru saya gitu. Sehingga kalau di dalam ilmu hadis itu ada istilah al-ada wa tahammul ya itu ada yang namanya al-arad wal qiraah, yaitu semacam presentasi atau pembacaan yang dilakukan oleh seorang murid di hadapan guru-gurunya gitu agar nanti bisa dikoreksi jika ada sesuatu yang mungkin kurang tepat gitu. Nah, meskipun bukunya Kiai Fakih ini selalu ada di tas saya, Mbak, itu di mana-mana mesti saya selalu bawa itu kitab Rosak Ilmu Fiqh. Itu betul-betul luar biasa memberikan dampak yang sangat positif di masyarakat gitu. Itu banyak yang menyampaikan gitu dan tidak pernah lepas dari tas saya. Dimanapun saya selalu bawa. Termasuk kajian di rumah saya di setiap hari Sabtu itu. Ya mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini nanti saya minta Mbak Esti untuk menampilkan hadisnya. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar tentang hadis ini, hanya nanti bagaimana cara normatif ya hadis ini dihadirkan, kemudian sedikit akan menyinggung tentang fenomena yang mungkin sedang berkembang ya, yaitu generasi sandwich itu gitu, karena kaitannya dengan bagaimana mengelola relasi ya, tentunya di dalam keluarga gitu. Nah, minta ditampilkan terlebih dahulu Mbak Esti hadisnya. Baik, Bu Nyai. Ya. Nanti saya baca sekilas saja karena hanya ya untuk mengingatkan kita gitu ya sebagai pemantik saja, karena memang hadis-hadis ini saya lihat sebagai kaidah ya, sebagai asas. Sebelum binatang perata membuat strategi agar sapi Ya, baik. bertahan di musim panas. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil mustadrakil Imamil Hakim ya, atau wafil mustadraki di dalam atau terdapat di dalam kitab Mustadrak lil Hakim bagi Imam Al-Hakim itu an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abnaukum wa'ifu an nisa'in nasi ta'ifu nisa'ukum. Jadi birru abaakum itu berbaktilah kamu semua kepada kedua orang tuamu, tabirrukum abnaukum maka akan berbakti kepadamu ya anak-anakmu. Wa'ifu dan ifahlah ya, karena ifah ini menjadi istilah khusus itu yang berarti kita ini menjaga diri, jadi kemampuan seseorang di dalam menjaga dirinya agar dia tidak terjebak dalam melakukan tindakan-tindakan yang melecehkan gitu ya, menahan dari nafsunya untuk bisa melecehkan orang lain, terutama perempuan. Jadi kalau kita menghindarkan diri dari perilaku atau sifat-sifat yang tercela gitu ya, maka taifun nisa'ukum maka akan terjaga istri-istri. Ini jadi khitabnya ini suami-suami harus menjaga ya, menjaga pandangannya, menjaga dirinya, jangan sampai kemudian jahil kepada perempuan lain gitu ya. Jadi ifa itu adalah kemampuan seseorang di dalam mengendalikan nafsunya agar dia tidak melecehkan perempuan lain, gitu. Sehingga perempuannya akan dijaga atau istrinya akan dijaga. Nah, dalam hadis ini sebenarnya menggambarkan atau mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah pepatah ya yang mengatakan bahwa man yazra yahsud gitu. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Jadi apapun yang kita lakukan sejatinya akan kembali kepada kita. Kalau kita menanam kebaikan ya kita akan menuai kebaikan. Kemudian
hadis yang berikutnya adalah wa fi Sunanin Nasa'i an Abdullah bin Amr anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ya bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah lalu dia berkata, ini ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah. Saya ingin berbaiat untuk hijrah ya, ingin ikut berhijrah kepada Rasulullah gitu. Walaqad taraktu abawayya yabkiyani. Dan tetapi saya itu meninggalkan dua orang tua saya itu menangis gitu, sedang menangis. Mungkin tidak mau ditinggal pergi atau bagaimana. Qala kemudian Rasulullah bersabda, irji kembalilah kamu ilaihima kepada keduanya, fa'adhkihhuma dan buatlah mereka berdua itu gembira. Buatlah mereka berdua itu tersenyum gitu ya, senang gitu. Kama abakaituma sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua itu menangis gitu. Jadi kembalilah kamu kepada mereka dan buat mereka itu bahagia, buat mereka itu gembira. Kemudian wa asasul muamalati fil baiti huwa ar-rahmat wal ihtiramnya. Jadi pokok atau pondasi di dalam bermuamalah itu terutama dalam rumah itu adalah ya kasih sayang dan saling menghormati. Wa fi sunani Tirmidzi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Laisa minna ini kita maknai secara moderat itu biasanya bukan kebiasaan dari kami. Karena kalau ada makna yang ekstrim itu bahkan menganggap bahwa orang itu tidak disebut atau tidak dianggap sebagai umat Nabi, bahkan dianggap murtad. Jadi kalimat laisa minna itu kita gunakan dalam konteks Nabi tidak melakukan itu, bukan menjadi kebiasaan Nabi itu. Siapa yaitu seseorang lam yarham yang tidak memiliki belas kasih ya, tidak memiliki kasih sayang sohirona kepada ya yang lebih muda dari kita, ya, anak kecil atau siapapun yang lebih muda dari kita. Wayuwakir dan tidak menghormati, tidak memuliakan kabirona ya orang-orang tua. Ini juga hadis yang sangat prinsip ya, menjadi kaidah, menjadi asas bahwa di dalam bermuamalah itu yang kita jadikan landasan adalah kalau dengan yang lebih muda kita harus menyayangi, sementara dengan yang lebih tua kita harus menghormati dan menghargai. Wa fil Mu'jamil Kabir li Tabrani an Jabir radhiyallahu anhu ta'ala qala dakhaltu alayya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi ala arba' wa ala dhahrihi Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Nah, suatu ketika ini ada seorang sahabat ya Jabir radhiyallahu anhu ini sowan ke hadapan Nabi Muhammad lalu sedang melihat beliau ini bermain dengan kedua cucunya gitu ya. Dan yamshi ala arba' itu berjalan dengan bertumpu kepada kedua tangan dan kakinya. Sementara kedua cucunya itu naik di atas punggung Rasulullah. Ini kan menggambarkan betapa Rasulullah itu Masya Allah gitu ya di dalam memberikan contoh tentang kasih sayang kepada cucu-cucunya itu total gitu ya. Itu luar biasa. Padahal beliau adalah seorang manusia yang mulia ya, tetapi dengan cucu-cucunya beliau sangat menikmati bercengkrama gitu ya, bersukaria gitu dalam permainannya. Pokok bahwa yaqulu dan kemudian Rasulullah bersabda ya ni'mal jamalu jamalukuma. Sebaik-baiknya onta itu ya onta kalian berdua. Nah, ini kan satu isti'arah ya atau semacam bahasa kiasan yang menggambarkan betapa Rasulullah itu udah sangat apa bahasanya itu melepaskan ya semua yang melekat dalam kemuliaan beliau gitu, terutama di hadapan cucu-cucunya, mengistilahkan beliau itu dengan itu tadi gitu ya, ini amal jamal ya, sebaik-baiknya onta itu adalah onta kalian berdua. Ini kan merujuk ke beliau gitu karena sedang dinaiki oleh kedua cucunya gitu. Wa ni'mal aidlani antuma gitu kan. Ya kalau kita bahasakan ya sebaik-baiknya pengendara itu ya kamu berdua. Nah, ini beberapa hadis tadi yang diberikan kepada saya untuk kita sampaikan pada hari ini. Tetapi secara normatif sebenarnya masing-masing dari hadis ini kan punya makna khusus ya, punya makna yang spesifik.
mengandung satu pesan yang berbeda-beda setiap hadisnya. Tetapi di satu sisi ini menggambarkan kepada kita semua bahwa yang harusnya menjadi dasar atau mendasari akhlak dan perilaku kita itu adalah kasih sayang, terutama di dalam menjaga relasi kita, gitu. Relasi kepada Allah ya yang kita sebut hablum minallah, ada relasi dengan sesama manusia yaitu hablum minannas, ada relasi dengan alam yaitu hablum minal alam gitu. Bahkan kalau saya selalu menambahkan dengan hablum minal Quran, menjaga hubungan dengan Al-Quran. Jadi seseorang itu harus kemudian melandaskan semua perbuatan akhlaknya itu dengan kasih sayang, terutama di dalam hal ibadah dan muamalah. Ini dicontohkan dengan sangat jelas ya dari banyak hadis-hadisnya Nabi maupun ayat-ayat Al-Quran. Nah ini tentunya memberikan satu pemahaman kepada kita semua gitu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini sudah sangat luar biasa gitu ya, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang kakek gitu ya, sebagai seorang suami mungkin atau sebagai seorang anak bagi orang tua dan seterusnya. Nah, tugas kita sebenarnya adalah meneladani beliau, gitu ya, dengan melandaskan perilaku dan akhlak kita dengan kasih sayang, ya kan, terutama dalam konteks ibadah dan juga muamalah. Nah, dalam konteks ini hadis-hadis tadi menurut saya bisa dijabarkan dengan sangat luas, tetapi saya hanya sedikit saja untuk menyampaikan sedikit ya tentang secara normatifnya. Ya itu tadi gitu. Jadi semua yang sudah kita lakukan ini tidak ada yang nggak kembali kepada kita. Jadi ada istilah tabur tuai, hukum tabur tuai. Kita menabur ya akan kita tuai. Kalau kita ingin bahagia ya harus membahagiakan. Kalau kita nggak ingin rugi ya jangan merugikan orang lain. Kalau kita ingin untung ya harus menguntungkan orang lain atau membahagiakan orang lain atau menyenangkan orang lain. Kalau kita ingin dibakti kepada anak-anak kita harus berbakti. Jadi tidak ada sesuatu yang akan lepas dari kita, itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mau menanam akan menuai. Dan itu udah rumus ya, rumus kehidupan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan lalu kemudian itu mengenai orang lain tuh rasanya nggak seperti itu. Gitu ya. Dan ditegaskan sebenarnya dalam Al-Qur'an itu dalam surat An-Nahl ya ayat 97 itu yang dikatakan bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini tegas ayat ini mengatakan bahwa man amila sholihan, ya barang siapa yang berbuat baik, buat kebajikan, min dzakarin au untha, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia ini beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan dijamin oleh Allah kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Jadi mengingatkan kepada kita semua gitu ya, bahwa sejatinya apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, persoalan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, itu sepatutnya kita mengoreksi kembali tentang bagaimana perilaku kita, tentang bagaimana relasi kita, hubungan kita. Apakah relasi kita dengan orang tua baik, apakah relasi kita dengan suami atau istri kita baik, apakah relasi kita dengan tetangga baik, apakah relasi kita dengan alam ini baik. Kalau itu sudah kita lakukan secara baik, pasti akan membawa dampak yang sangat baik bagi kehidupan kita. Itu sudah dijamin oleh Allah, dan saya percaya itu. Jadi setiap apa yang kita lakukan akan berdampak kepada kita. Meskipun kadang-kadang itu tidak mudah, gitu ya. Karena manusia itu kan kan dipengaruhi oleh banyak hal ya, termasuk mungkin suasana batinnya, suasana hatinya dan seterusnya. Tetapi tidak mengurangi tadi niat kita, misi kita dalam rangka menebarkan kebaikan tadi gitu. Dan kita tinggal menunggu hasilnya, bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan kita tuai esok hari. Dan apa yang kita terima hari ini bisa jadi itu juga buah dari apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mau koreksi itu ya tentang relasi, apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik gitu? Apakah hubungan kita dengan Al-Quran itu sudah baik? Karena
jujur itu membawa dampak yang langsung kepada kita kalau kita mau renungkan. Jadi apa namanya, hukum tabur tuai tadi itu berlaku ya. Kalau di dunia itu mungkin disebut dengan karma gitu ya, ada karmanya gitu. Nah, ternyata tidak hanya di dunia dijamin oleh Allah. Bahkan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan diberikan suatu balasan dari amal yang kita lakukan itu dengan balasan yang jauh lebih baik. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kita tinggal iman kepada Allah, kita tinggal percaya kepada Allah bahwa apapun yang kita lakukan ini kalau baik pasti akan kembali ke kita baik. Tidak hanya baik di dunia, tapi bahkan nanti di akhirat akan diberikan jauh lebih baik dengan daripada apa yang kita lakukan. Nah, ini mungkin garis bawahnya di situ gitu ya, tentang apa secara normatif hadis-hadis tadi. Nah, berikutnya saya juga ingin sedikit saja sampaikan tentang fenomena yang mungkin sedang berkembang, yang ramai dibicarakan orang, yaitu tentang apa generasi sandwich itu gitu. Nah, sejujurnya ini juga saya mengalami itu. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih generasi sandwich itu gitu ya? Kalau ini kan satu pengibaratan ya, satu istilah yang menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki beban atau memiliki tanggung jawab yang ganda gitu antara menjamin kehidupan orang tua ya, dan juga menjamin kehidupan atau bertanggung jawab terutama secara ekonomi gitu ya kepada anak-anaknya dan juga kepada keluarganya. Nah, di dalam teori-teori itu sebenarnya ada pembagian-pembagian, ada istilah-istilah yang berbeda, ada tiga macam generasi apa namanya sandwich ini gitu ya, yang diukur dengan usianya. Ada usia antara 40 sampai 50, ada usia 40 sampai 60, ada yang tidak terbatas usia. Jadi siapapun yang dia secara aktif gitu mempunyai tanggung jawab baik kepada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan keluarganya gitu ya, itu disebut dengan generasi sandwich gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya generasi ini? Kalau dari yang kita baca itu katanya ada mungkin kesalahan di dalam pengelolaan ekonomi gitu ya. Jadi ketika tidak ada perencanaan keuangan secara matang, maka akan berpengaruh kepada masa tuanya. Gitu. Tetapi bagi saya secara pribadi, mungkin dari zaman dahulu orang tua kan juga tidak paham tentang bagaimana mengelola keuangan seperti zaman sekarang gitu ya. Tetapi apa namanya kita tentu melihatnya apakah ini sebagai berkah atau sebagai beban. Karena kalau dari zaman dulu itu ya orang hidup tuh ya seperti itu, seperti ada apa adanya gitu ya. Nggak harus kemudian ini untuk ini untuk ini. Yang penting kalau zaman dulu tuh orang kalau punya uang misalnya beli tanah, beli apa begitu untuk masa depan. Jadi tidak harus apa namanya investasi seperti zaman sekarang yang bermacam-macam. Tapi bagi saya terlepas dari itu semua ya, fenomena tentang generasi sandwich ini kita sikapi ya, karena ini adalah pilihan. Kadang-kadang hidup kita itu diposisikan memang harus bertanggung jawab kepada keluarga. Terutama kalau yang saya alami itu ketika bapak saya wafat gitu ya, saya secara otomatis itu harus menanggung adik-adik saya yang waktu itu masuk S2 dan yang satunya itu masuk SMA dan juga menanggung ibu saya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ini adalah sebagai beban. Justru saya menganggap ini sebagai sebuah anugerah, ini sebagai sebuah berkah yang meskipun waktu itu sangat berat, tetapi hanya saya ini memaknai diri sebagai perantara datangnya rezeki keluarga saya melewati saya. Dan itu sangat luar biasa. Bertahun-tahun kita menjalani kehidupan tanpa seorang ayah dan harus menjamin kehidupan keluarga, ya ibu saya, ya adik-adik saya, baik itu sekolahnya, dan seterusnya. Bahkan setelah menikah pun harus mencarikan tempat tinggal, harus mencarikan pekerjaan, dan seterusnya. Itu saya alami begitu. Tapi saya yakin bahwa ini adalah cara Allah memilih saya untuk menjadi perantara, menjadi lantaran untuk keluarga saya. Jadi kalau kita menganggap itu sebagai sebuah berkah, sebagai sebuah anugerah, percayalah bahwa Allah akan memberikan cara terbaik, akan memberikan apa namanya pertolongan yang sangat luar biasa. Gitu. Sehingga
ketika itu saya tanamkan gitu, meskipun ya saya katakan memang itu tidak mudah, itu sangat berat sekali. Nah, hari ini ketika mereka semua sudah dewasa, mereka semua sudah menikah, mereka semua sudah berkeluarga, sudah memiliki pekerjaan, akhirnya dengan sendirinya gitu, tanggung jawab mereka kemudian ditunjukkan kepada anak-anak saya gitu. Dan saya menikmati, oh mungkin ini saya memahami bahwa ya inilah buahnya. Jadi saya merasa hidup itu begitu sangat luar biasa kalau kita menganggapnya itu sebagai berkah tadi. Tapi kalau kita anggap itu sebagai sebuah beban, maka sepanjang hidup kita itu akan menderita, akan kesulitan, akan merasa capek, akan merasa putus asa dan seterusnya. Tapi kalau kita anggap ini adalah cara Allah ya mengangkat derajat kita, keluarga kita, ya kita bersama-sama bagaimanapun rasanya. Jadi generasi sandwich ini mungkin yang paling penting adalah bagaimana mensikapinya itu. Ini adalah pilihan. Ya tentu tidak harus semua orang memilih ya, yang sama ya. Tetapi kalau kita menganggap itu sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah berkah, maka pastilah ya pertolongan Allah itu akan datang dan itu sudah saya rasakan. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai sebuah beban, maka sepanjang hidup kita ya hanya akan terbebani dan akan kesulitan gitu, menghadapi itu gitu. Nah, mungkin itu saja ya Mbak Mbak Esti ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dengan diskusi itu biar tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan, hanya sedikit sharing aja tentang fenomena ini bahwa memang kasih sayang itu melekat ya. Tidak bisa kita hari ini kita punya kasih sayang lalu besoknya enggak. Jadi melekat. Jadi ketemu siapapun, ketemu apapun, kalau kita memang landasan akhlak kita itu adalah kasih sayang gitu, maka akan terasa gitu. Dikasih sayang yang diajarkan oleh Nabi itu melekat gitu ya, begitu kuat dan tidak terbatas. Itu kepada siapa saja, pada apa saja. Dan insya Allah itu akan membawa kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sangat bermakna, menjadi kehidupan yang sangat membahagiakan, menjadi kehidupan yang penuh dengan berkah. Saya yakin itu. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan ini memberikan motivasi terutama bagi saya gitu untuk terus menjalani peran sebagai kakak yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai ibu yang baik bagi anak-anak saya. Nah, yang terakhir ya Mbak, saya tuh pernah bilang kepada anak saya begini, saya tuh punya 2 orang anak perempuan, yang saya tuh nggak pernah membeda-bedakan ya kedua anak saya itu. Karena dulu saya pernah mengalami pembedaan-pembedaan itu gitu di keluarga gitu. Dulu ketika orang tua saya menginginkan anak laki-laki, lalu ternyata saya anak perempuan, itu bahkan anak-anak saya perempuan itu dulu tanggapannya adalah kok perempuan, kenapa kok nggak laki-laki itu. Itu terjadi di keluarga saya dan saya tidak ingin itu terjadi kepada anak saya, sehingga saya menyampaikan kepada anak saya, mungkin hati saya itu satu, gitu. Tapi dari satu ini saya bagi 100% kepada masing-masing anak saya. Jadi anak saya yang pertama saya kasih 100% hati saya, untuk anak saya yang kedua juga saya kasih 100% untuk anak saya, sehingga mereka tidak ada kecemburuan dan itu mereka rasakan. Bahkan untuk semuanya, untuk adik-adik saya. Ya saya memohon kepada Allah untuk kemudian diberikan kekuatan, diberikan apa namanya, ya keteguhan untuk terus konsisten dalam menebarkan kebaikan dan kasih sayang ya terutama kepada sekeliling kita. Itu mungkin itu dulu Mbak Hesti, mohon maaf kalau banyak kesalahan dari saya, mohon dikoreksi nanti Kiai Fakih dan juga kiai-kiai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Nyai Uyun, ini selalu memberikan insight positif baru tentang kasih sayang. Saya merasa sangat terkesan dengan apa yang terakhir Bu Nyai ucapkan, bahwa meskipun hatinya satu tetapi selalu memberikan kasih sayang 100% kepada siapa saja. Ini tentu tidak mudah karena seperti yang Bu Nyai Uyun katakan, kita selalu memiliki kecenderungan untuk memiliki pembagian kasih sayang gitu, karena ada yang bagi kita oh ini prioritas, ini tidak. Tetapi jika kita benar-benar memiliki hati yang kasih sayang, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencurahkan sepenuh-penuhnya kasih sayang ada di hati kita. Terima kasih banyak Bu Nyai Uyun. Nah, sekarang kita akan bergeser dulu ke mu'alif Nabiur Rahmah, penghimpun hadis dalam kitab Nabiur Rahmah, Kang Fakih, yang akan mengajak kita berefleksi ulang tentang hadis ini. Silakan Kang Fakih.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, seperti biasa ya, mari kita berefleksi bersama-sama atas eh, motivasi yang begitu kuat yang disampaikan oleh Mbak Nyai Uyun Sifatur Rahmah terkait pentingnya kita memiliki karakter baik yang melekat, kata beliau, dan begitu kuat kapanpun, dimanapun, tidak peduli gitu. Karena itulah yang tidak hanya akan menjadi jati diri bagi kita, tapi juga akan membuahkan hasil yang nanti sesungguhnya akan kembali juga kepada kita sendiri, tidak hanya kepada banyak orang ya. Tapi pertanyaannya kan biasanya refleksi itu, saya sudah sering kok berbuat baik, tapi nggak dapat-dapat gitu lah. Atau orang, kalau biasa orang mengatakan, saya sudah sering berdoa, tapi nggak dijabahi-jabahi. Saya sudah berusaha berbuat baik sama anak saya, sama orang tua saya gitu, tapi orang tetap jahat kepada saya. Nah, ini kan juga terjadi dan saya kira beberapa sering bertanya, mungkin refleksi kan beberapa kita begitu ya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, tentu saja kalau sebagai karakter, saya setuju dengan Mbak Nyai Uyun, itu seharusnya tidak mengubah karakter, tapi mungkin kita tidak perlu meladeni saja, meladeni biar tidak kita pikirkan ya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis kan sebenarnya hadis ini kan bersifat, misalnya ya kita boleh berbicara, ini bersifat komunitas, biru kalian semua. Artinya dalam sebuah komunitas itu penting sekali setiap orang berpikir, berperilaku, dan memiliki kebiasaan-kebiasaan berbuat baik. Karena ini akan menjadi, kalau istilah, saya nggak tahu istilah apa ya, psikologi atau apa Mbak Hesti, yang law of attraction itu, undang-undang atau aturan ketertarikan satu sama lain. Jadi kalau kita punya karakter baik, itu tidak hanya harus berpikir orang akan berbuat baik kepada saya gitu, tetapi justru itu akan menciptakan aura-aura yang begitu banyak yang nantinya tentu saja akan membuat kita nyaman, kalaupun tidak langsung memperoleh kebaikan dari orang tersebut. Jadi bahasa sufi yang lainnya itu adalah kalau kita sudah berbuat baik, itu sesungguhnya kita itu sudah menjadi bagian dari kebaikan itu, sekalipun kita belum mendapatkan, anggaplah, balasan gitu. Jadi disitulah kita justru sudah harus bersyukur. Nah, kalau kata Gus Baha itu harus berbahagia dengan bisa berbuat baik itu. Kenapa ya? Karena kita menjadi bagian dari kebaikan itu. Tanpa harus menunggu balasan itu, kita justru sudah diciptakan, sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari orang-orang yang pertama minimal punya tekad, lalu punya perilaku, lalu berbuat, apalagi istiqomah. Nah, sisanya biarkanlah law of attraction, undang-undang ketertarikan yang akan menciptakannya sendiri gitu. Jadi mungkin sepertinya tidak bisa jadi tidak terlihat saat ini, tetapi itu akan seperti gelombang, dia akan menciptakan sebuah aura yang minimal sekali itu adalah tadi kita sudah tercipta, kita sudah menjadi bagian dari itu. Jadi jangan mundur gitu loh, karena kalau sudah mundur satu, itu nanti mundur semua nanti yang lainnya. Jadi itu biasa kalau refleksi dari para ulama ya, terutama sufi. Jadi jadikanlah ini semacam sistem sosial, sistem kultural, karena memang sebagai manusia saya kira wajar. Saya juga ngalamin sekali-kali kecewa, sakit hati, bingung gitu. Tapi janganlah itu dijadikan sebagai karakter gitu. Karena kalau begitu jadi karakter, maka sebelum orang lain yang akan anggaplah kita benci atau kita lukai, itu sudah melukai diri kita sendiri, perilaku kita itu. Karena kita akan mudah
kecewa, kita akan mudah marah, kita akan mudah tersakiti oleh diri kita sendiri. Nah, penyakit sekarang yang disebutkan oleh banyak penulis, terutama terkait media sosial, itu kan adalah apa yang disebut dengan FOPO itu, fear of people opinion. Kita mudah takut, khawatir, marah pada omongan orang. Nah, ini omongan orang ini kalau secara mubadalah tidak hanya orang lain, termasuk omongan diri kita sendiri terhadap kita. Jadi kita akan ngomongin diri kita atau menyaksikan diri kita akan bisa berbuat baik. Nah, itu sudah akan menciptakan keburukan itu sendiri, belum lagi nanti omongan-omongan orang. Jadi hadis ini kalau menurut saya, di samping seperti yang disebutkan oleh Mbak Uyun tadi, dan mungkin beberapa ya termasuk saya sesungguhnya kadang juga mengalami, terutama kalau kan kita tahu bahwa anak itu, ya Mbak Uyun anaknya keren-keren orangnya, tapi bisa jadi kita ketemu orang tua yang dia sudah merasa berbuat baik sama anaknya tiba-tiba justru mengharapkan orang tua cepat meninggal. Kemarin saya baca ada sebuah kisah nyata, namanya disebutkan ya, tapi kebetulan di Barat. Saya hanya tidak suka cara menulisnya itu sedang menjelek-jelekan Barat. Ini orang Barat yang tidak beragama, begitu kira-kira. Padahal di Indonesia juga terjadi. Jadi ada seorang nenek usia 90 tahun lah kira-kira. Anak perempuannya itu justru berharap dia meninggal, kalaupun tidak dia dibawa ke panti asuhan dan mau menguasain seluruh hartanya. Begitu. Tetapi nenek ini cerdas lah kira-kira. Jadi karena itu dia tidak kasihkan uangnya kepada anaknya itu, dia malah mencari pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga atau caregiver dan memastikan uangnya itu tidak bisa diambil oleh anak tersebut. Disitulah bertengkar dan akhirnya diusirlah anaknya itu. Nah, sayang cerita yang ngomong disinilah kalau orang yang tidak beragama. Padahal yang beragama seperti itu juga ada. Nah, maksud saya adalah dalam kehidupan memang akan bisa jadi terjadi orang tua menghadapi anak seperti itu, atau anak menghadapi orang tua seperti itu, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita berhenti berbuat baik? Kan begitu. Apakah kita berhenti punya karakter karena ternyata orang dekat kita, orang apa namanya, yang kita harapkan akan berbuat baik kepada kita, itu ternyata tidak berbuat, misalnya. Nah, kita mungkin bisa saja tidak berelasi, tapi kita tidak boleh berhenti untuk menjadi orang baik tadi. Kenapa? Karena begitu berhenti, itu sebelum menyakiti orang yang menyakiti diri kita sendiri. Nah, nenek ini kan misalnya kalau dalam cerita itu dia memang beralih berbuat baiknya kepada apa namanya, caregiver itu, kepada orang yang menemani dia. Tetapi dia masih masih memberi kesempatan kepada anak yang perempuannya itu, walaupun tidak diberikan semua uangnya, untuk sadar. Jadi dikasih beberapa untuk bisa meninggalkan rumahnya, untuk silahkan mencari penghidupan di luar, tapi tidak sama sekali tidak. Cuma apa yang dia inginkan untuk semua hartanya tidak dikasih, itu tidak dikasihkan. Nah, ini tentu saja seperti yang diawali oleh Mbak Uyun terkait dengan apa namanya, generasi sandwich yang mudah mudah terluka, mudah marah, mudah tersakiti, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kalau menurut beberapa kajian itu kan salah satunya adalah karena media sosial atau karena banyaknya pengaruh orang lain terhadap diri kita dan kita tidak mempengaruhi diri kita sendiri, mempengaruhi, menguatkan motivasi. Jadi kita terlalu banyak mendengar omongan orang, kira-kira begitu. Nah, FOPO itu, kita itu kan seringkali bangun tidur yang kita cari HP. Nah, begitu cari HP itu kan kita membaca omongan orang tuh, mengikuti omongan orang. Dan pertanyaannya lah, kita akan
mendengar dan terikuti, atau sebaliknya kita yang justru harus mempengaruhi gitu loh. Nah ini kan pertanyaan. Nah, dan ternyata tidak semua anak siap untuk itu. Nah, generasi sandwich itu karena terlalu banyak dengan HP dan media sosial serta omongan orang itulah yang akhirnya tadi mudah patah hati, mudah sakit hati, dan tidak menutup kemungkinan kalau di dunia yang saya baca lah di Jepang, Korea, bahkan Amerika itu mudah bunuh diri. Ini ada buku terbaru karangan Jonathan Haidt kalau tidak salah ya, tapi belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu terkait dengan rentannya generasi sandwich itu memang karena media sosial. Karena model media sosial di mana orang dituntut untuk menjadi seseorang. Di Cina itu kan ya bukannya di Cina, di sini juga, tapi maksud saya karena ada bukunya ya kalau di Cina. Itu sekarang sebagian besar orang itu pada beralih dari pekerjaan tetapnya untuk menjadi TikToker. Dia sudah punya pekerjaan gitu, sudah cukup walaupun tidak kaya, tapi karena sering lihat di TikTok orang cepat kaya gitu, hanya karena joget-joget, dia ditinggalkan pekerjaannya, lalu dia menjadi TikToker. Nah, ketika menjadi TikToker kan memang ada yang berhasil secara keuangan sukses, tapi banyak yang tidak berhasil. Dan yang berhasilnya pun ternyata itu rentan sekali secara fisik, secara kejiwaan. Rentan kenapa? Karena dia tiap hari ngikutin siapa orang yang like-nya. Kurang satu like saja sudah pusing yang minta ampun. Jadi walaupun dia punya banyak uang, tetapi kalau like-nya berkurang, itu udah takutnya minta ampun. Nah, itu generasi-generasi seperti itu yang mau tidak mau ya bahwa kita yang, saya nggak tahu apakah kita lebih tua ya Mbak Uyun. Maksud saya, kita-kita inilah yang mungkin juga ikut berusaha bareng-bareng untuk menguatkan karakter-karakter itu dengan contoh dan teladan. Jadi karakter berbuat baiknya itu untuk tahan, untuk tidak mudah tergoda, untuk dan lain-lain itu harus lebih banyak lagi. Kenapa? Ya karena tadi untuk menciptakan ruang-ruang, aura-aura, sistem sosial, sistem kultural gitu loh, yang ingin mengajak bersama-sama generasi sandwich dan lain-lain bahwa eh, hidup ini tidak hanya sekedar, atau kalau bisa ya bukan tidak perlu banyak mendengar orang lain, tetapi justru kitalah yang menciptakan kebaikan itu. Jadi kalau kita sudah berbuat baik dan kita menjadi istiqomah di kebaikan, kitalah yang mengapresiasi, kitalah yang istilah sekarang tuh mindfulness itu loh. Mindfulness itu berpikir, berperilaku bahwa kita sudah bermanfaat, sudah berbuat, itu kebaikan yang sesungguhnya, itu kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa perlu mendengarkan orang lain like atau tidak. Kalau kita sudah tergerak, berbuat baik, sudah melakukannya, itulah tanda bahwa Anda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata eh, eh, saya lupa ya kata masa betul Hikam Al-Iskandari itu yang sangat terkenal itu kan. Jadi kafa min jazaatihi iyyaka ala ta'ati an radiya bikalaha ahlan. Jadi sudah cukup balasan kamu berbuat baik itu ketika Allah setuju dengan kamu menjadi orang yang berbuat baik gitu. Rasakanlah ketika Anda berbuat baik itu yang menggerakkan Allah. Itu Allah telah mencintai Anda. Itu Allah telah ridho sama Anda. Karena Anda sudah bergerak berbuat baik. Jadi ketika Anda sudah bergerak baik, itu Allah sudah bersama Anda gitu. Karena Allah tuh cinta kebaikan, suka kebaikan. Begitu Anda berbuat baik, Anda sudah bersama Allah. Nah, ini kan sering juga diungkapkan oleh Gus Baha ya. Ketika Anda sudah sujud itu, ya Anda sudah bisa sujud, itu bahagia sudah, jangan mikirin lagi. Ya walaupun tetap boleh ya, bukan jangan mikirin lagi tajwid saya gimana, apa saya gimana, saya nggak pusing. Karena setan itu akan
bersama orang-orang yang pusing dibanding orang yang bahagia. Gitu. Karena itu setiap kebaikan, setiap ketaatan, setiap rasakan dan nikmati, bahagialah di situ. Qul bifadlillahi wa birahmati wa bidzalika falyafrahu. Nah, itu ayat yang selalu diulang-ulang sama Gus Bah. Saya senang sekali itu. Senang sekali. Kenapa? Karena ya tadi generasi sandwich itu terlalu banyak keinginan-keinginan masa depan dan terlalu takut, khawatir dengan masa depan. Kalau nggak punya, sekarang itu saya juga kadang-kadang malu ya Mbak Uyun. Saya kan ikut sama Mbak Uyun soal BIM-Win dan orang bilang suruh siap-siap kalau pernikahan, kalau nggak punya ini jangan menikah. Balas saya dulu menikah salah-salah aja. Belum siap apa-apa udah nikah gitu loh. Nah sekarang orang itu kan mau nikah itu kan persiapannya Masya Allah gitu. Ketakutannya berlebihan. Jadi mindfulness-nya itu begitu berkurang. Kenapa ya? Karena terlalu banyaknya orang ngomong dan terlalu banyaknya orang berceramah, mungkin termasuk saya nggak tahu. Lalu orang banyak khawatir berlebihan pada masa depan dan terlalu meromantisasi juga masa lalu. Nah, padahal kita sudah bisa bernafas saja sekarang itu ya Allah, itu sudah nikmatnya minta ampun. Kita ngelihat pasangan kita ngelihat anak kita. Nah, itu eh, mungkin ya saya juga terbawa nih sama motivasinya Mbak Uyun, jadi ikut-ikut motivasi nggak jadi refleksi. Tetapi ketika lagi-lagi kalau berefleksi ya saya eh, juga mengalami lah ketika anggaplah berbuat baik kepada orang, kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua gitu. Lalu mengalami sesuatu kadang bertanya, ngapain ya kita berbuat baik? Ngapain kita berdoa? Ngapain dan lain-lain gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu justru akan membuat kita tidak bahagia. Ya, boleh aja bertanya, tapi jangan diladenin gitu loh. Jadi sesuatu yang datang mempertanyakan kita untuk tidak berbuat baik itu wajar sebagai manusia, cuma jangan diladenin, jangan didengarkan. Ketika, apalagi kalau mengajak berbuat buruk, berbuat jahat, termasuk berbuat buruk dan berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Kadang kita ini, ya saya nggak tahu juga ya, walaupun sangat wajar ya, saya kadang membaca orang-orang begitu hebat di mata saya, kok malah melukai dirinya gitu. Misalnya ya, saya itu kagum sama bintang film yang sangat keren tuh, nama siapa? Robert Williams kalau nggak salah ya. Yang Dead Poet Society, itu bintang film Dead Poet Society. Dia mengajarin kita melalui film itu bagaimana menjadi guru yang sangat baik sekali. Dan orangnya juga baik banget, Robert Williams itu. Apa namanya? eh, Beramal dengan harta hasil itunya, hasil ini ya. Tapi dia bunuh diri. Saya itu sedih kayak gimana ya kok dia bisa bunuh diri. Orang ganteng, hebat, kaya, baik gitu loh. Tapi bunuh diri. Nah ini bisa jadi saya nggak tahu ya kalau menggunakan teorinya Jonathan Haidt itu bisa jadi dia itu terlalu banyak mendengar omongan orang sehingga dia tidak puas dengan apa yang dicapai dari entah berbuat baik, entah apa gitu masih ada yang. Nah, jadi nanti itu istilah alhaakumut takasuru itu menurut saya Mbak Uyun tidak hanya soal harta, tidak hanya soal jabatan, tidak hanya soal apalah reputasi sosial, tidak hanya soal like di Facebook gitu. Bisa jadi termasuk soal kepuasan batin itu, kepuasan batin. Kepuasan batin artinya adalah misalnya seseorang belum merasa berbuat baik banyak sekali gitu loh. Saya belum apa-apa, belum bisa apa-apa. Di satu sisi kalau itu menggerakkan kita untuk berbuat baik, bagus. Tapi kalau justru kecewa terhadap diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, lalu akhirnya patah hati, ya itu menurut saya sama, itu fear of people opinion. Takut, khawatir terhadap apa ya,
pandangannya sendiri, termasuk pandangan dirinya terhadap dirinya gitu loh. Itu juga saya kira perlu diperhatikan. Apakah saya itu marah terus sama diri saya, kecewa terus sama diri saya? Caranya gampang, Anda bercermin, Anda marah-marah nggak sama diri Anda gitu? Ih, hidungnya ngeri, misalnya. Ya Allah, gigi kamu, ngomong diri sendiri gitu loh. Kalau kita banyak seperti itu tanda-tanda kita bagian dari FOPO, Fear of People Opinion. Kan kita kan people termasuk. Tanda-tanda. Nanti pencapaian uang, pencapaian reputasi, bahkan pencapaian kita berbuat baik, itu bisa jadi nggak ada gunanya. Saya apakah berpikir orang seperti Robert William itu seperti itu ya. Jadi karena itu saya setuju dengan Mbak Wayuni sekali lagi, berbuat baik itu mari jadikan karakter. Jadikan karakter. Eh, bahwa berbuat baik akan menciptakan kebaikan itu pasti, tetapi tidak perlu menunggu gitu loh, tidak perlu menunggu. Dan berbuat baik secara mubadalah itu termasuk kepada diri. Jadi makanya saya mengatakan berbahagia itu ibadah sebagaimana membahagiakan. Membahagiakan itu ibadah sebagaimana juga berbahagia. Jadi jangan apa ya, eh, beribadah itu dengan berbuat baik kepada orang, tapi menyusahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri gitu, agar bisa menangis di tahajud gitu. Kita susahkan diri kita, begitu. Eh, Enggak begitu, paling tidak kalau yang saya dengar dari Gus Bah, ya enggak begitu. Kita juga harus bahagia, dan itu adalah ibadah. Kita harus terus berbuat baik dan rasakan itu sebagai bagian dari kebahagiaan. Jadi, tapi tentu tentu saja kita semua akan mengalami sesuatu yang marah, tidak nyaman, tidak enak, dan itu adalah manusia. Tinggal pertanyaannya bagaimana memprosesnya itu, memproses ke depannya ya. Jadi saya juga marah, saya juga sedih, saya juga sering, ya Allah ini punya tubuh kok gini-gini amat sih, baru segini aja udah ngantuk, misalnya begitu. Saya sering juga tuh nyupir, kan saya udah tidur, ini mau diajak berbuat amal susah banget sih, kadang-kadang. Eh, Kadang-kadang lebih senang untuk hal-hal yang justru tidak saya inginkan, misalnya. Itu sangat manusiawi. Tinggal pertanyaannya adalah mau kita teruskan atau justru kita berhenti. Nah, kalau itu untuk kebaikan, lanjut. Kalau itu untuk keburukan, berhenti dulu. Berhenti, bikin dia nyaman, agar supaya tidak terus pada keburukan. Jadi saya sih mengambil inspirasi dari hadis-hadis itu, kalau artinya apa namanya, komunitas ya, karena kan untuk kita semua, maka dia adalah bagian dari tadi menciptakan sebuah sistem, sebuah kultur, sebuah sosial gitu. Nah, termasuk ketika hadisnya bicara tentang perempuan tadi, ini berlaku juga tentang laki-laki ya, karena dia kan ngomongnya, wahai laki-laki, kalau Anda pengen istri dan anak-anak perempuanmu itu baik, ifah, terlindungi, maka lindungi perempuan-perempuan lain. Hal yang sama juga berlaku tentang laki-laki, wahai perempuan, secara mubadalah ya. Kalau Anda, wahai perempuan, pengen suami Anda baik-baik, suami Anda tidak tergoda, atau anak-anak Anda, orang tua-tua Anda, ya mari kita lakukan hal yang sama. Para perempuan juga tidak menggoda, tidak tebar pesona, tidak menjerumuskan, tidak, dan lain-lain. Nah, ini berlaku secara mubadalah, dan karena kita hidup semuanya dalam sebuah ruang berelasi, dan hanya karakter baiklah yang nanti kita sama-sama akan menuai kebaikan. Makasih. Terima kasih Kang Fakih, ini selalu memberi insightful baru nih terkait tren-tren yang terbaru ini juga ya Kang ya. Akhir-akhir ini di TikTok tuh banyak sekali narasi-narasi semacam itu juga Kang, dan Hesti melihat di media sosial misalnya, jangan tanyakan kenapa sikapku begitu ke kamu, sedangkan kamu nggak pernah berkaca sikapmu bagaimana. Nah, ini kan sebenarnya sangat berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh hadis ini. Pernah suatu ketika ada satu
kisah yang menceritakan tentang ada orang yang datang kepada Rasulullah dan bersikap buruk. Kemudian waktu itu Rasulullah sedang bersama sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih kok nggak dibalas?" Katanya begitu kira-kira. "Kenapa sih ya Rasulullah kok nggak dibalas? Orang kayak gitu tuh bersikap marah, tiba-tiba datang." Rasulullah berkata, "Sikap dia kepadaku itu akhlak dia, tapi sikapku kepadanya itu akhlakku," kata Rasulullah. Jadi anggapan bahwa kita kita sah-sah aja membalas perilaku buruk orang lain itu sebenarnya tidak dicerminkan dalam akhlak Rasulullah begitu ya. Terima kasih Bu Nyai Uyun, Kang Faki. Senang sekali pada pagi hari ini kita membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sangat relatable karena banyak orang yang menganggap sikap orang lain itu membolehkan kita berbuat buruk kepada orang lain begitu, tapi pada faktanya hadis ini justru mengajak kita bagaimanapun sikap orang lain kita harus tetap bersikap baik karena kebaikan itu sesungguhnya adalah cerminan dari kita, karakter kita, dan membawa hati kita menjadi lebih bahagia. Karena kalau misalnya sebenarnya ketika kita berbuat buruk sekalipun kita membuat buruk itu karena orang lain berlaku yang sama kepada kita, sesungguhnya hati kita tidak pernah tenang begitu ya. Karena memang fitrah manusia itu adalah mencari kebaikan gitu. Hadirin Tadar Subuh, setelah apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Uyun dan Kak Fakih tadi, kita akan melangkah selanjutnya ke sesi diskusi. Senang sekali. Belum dipersilakan di sini sudah ada Mbak Siti Nurjana dan Bu Nyai Alim yang sudah raise hand. Langsung saja kita persilakan kepada Mbak Siti Nurjana terlebih dahulu yang setelah raise hand. Silakan, Mbak. Apakah sudah bisa membunyikan mikrofon? Udah. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti, Kang Faki, Bu Nyai, dan ibu-ibu semua. Sengaja raise hand cepetan karena mau ada acara lagi, biar dapat duluan. Saya pengen sharing aja Kang terkait tadi yang Kang Faki sampaikan, menjalankan nilai-nilai kebaikan dan berusaha untuk tabah atas penilaian orang lain ya Kang ya, tidak bergantung pada penilaian orang lain mungkin gitu. Nah, kami juga sebenarnya ingin mengajarkan nilai-nilai kebaikan ke anak-anak kami ya. Nah, itu PR-nya ini kami lagi ngalamin banget nih Kang. Kebetulan anak kami yang kedua lagi mau masuk sekolah SMP, dia pengen masuk SMP negeri. Anak kami yang kedua ini kami sekolahkan di sekolah agama ya, sekolah yang berbasis agama. Nah, persaingan di sekolah negeri itu lumayan ketat. Secara nilai ada beberapa sistem ya, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu, ada zonasi, ada, dan rumah kami untuk zonasi nggak bisa menjangkau untuk nilai. Padahal anak saya di kelas 5 dan 6 itu dia ranking 2 dan 1 di kelasnya gitu. Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi nilainya, sehingga dia nggak cukup nilainya untuk masuk di SMP negeri. Di awal sebelum pendaftaran sekolah itu, dia kan udah bilang, kami bersepakat sama dia sebetulnya, kakak kalau masuk, kebetulan dia ada adanya lagi, jadi kakak kalau masuk SMP negeri itu kan pendaftarannya akhir. Ini kan baru pengumuman hari Jumat kemarin, Senin udah masuk kan. Itu pendaftaran itu paling akhir, pengumuman paling akhir. Kakak siap kalau misalnya enggak terima, mama papa maunya kakak diterima. Tapi kalau enggak diterima, kakak siap masuk sekolah di mana aja yang masih buka. Kebetulan di sekolah dia ini kan ada juga jenjang pendidikan SMP-nya. Cuma udah tutup, Kang. Karena dia waktu itu iya. Dan jadi gini, situasi anak kami yang pertama sama yang kedua, kalau yang pertama itu dia selalu dapat apa yang dia mau gitu. Nah, emang dari segi kognitif menurut saya beda ya, dan kami ingin banget tidak membeda-bedakan.
kami ingin berusaha menerima mereka apa adanya, mensupport sebagai orang tua, ingin memberikan support terbaik yang kami bisa gitu. Nah, waktu itu dia udah komit, "Oke, Mah, aku nanti masuk sekolah yang masih buka. Nggak apa-apa ya, Kakak kalau nggak ketemu sama teman-teman Kakak. Iya, nggak apa-apa." Udah kami yakinkan terus, saya juga udah bilang, memang banyak ini cerita fakta ya, banyak yang pakai jalur gitu-gitulah, Kang. Ada yang bayar katanya gitu, yang sebenarnya nggak boleh bayar. Tapi ini jangan direkam ya, Ini di agak live langsung di grogi. YouTube, Bu. Ini live, Kenapa? Bu. Ini langsung live di YouTube kan, Kak? Waduh, iya ya. Kalau kalau Nggak usah kalau saya nggak bilang nyaman ya di nggak usah mananya ya. itu. Nggak Ya. usah saya bilang di mananya. Oke, terus apa namanya? Iya, waktu itu dia bilang iya. Pokoknya nanti kita cari sekolah yang masih bisa. Oke, gitu. Tiba-tiba pengumuman dan anak saya nggak masuk pakai jalur yang resmi. Ada pengumumannya juga dan kami lihat nilainya tinggi-tinggi sekali gitu. Anak saya masih kurang nilainya. Terus saya langsung bilang kan, kakak belum rezeki, kita cari sekolah yang masih buka ya gitu. Iya, kebetulan saya alumni UIN Jakarta, terus ada teman saya yang masih punya yayasan, jadi saya masukkan sekolahnya nggak terlalu jauh dari rumah kami, eh, tapi memang lebih jauh dari SMP yang dia mau, dan nggak ada teman SD dia yang di situ. Nah, anak-anak mungkin saling bertelepon-teleponan ya, kamu masuk sekolah mana, kamu masuk sekolah mana gitu kan. Nah, terus dia tiba-tiba dia marah ke kami, dia bilang gini, kenapa mama nggak mau bayar gitu. Teman aku ada yang bayar, dia sebutkan nominalnya. Itu kejadiannya hari apa ya? Jadi sekolah itu kan emang udah mulai pada masuk ya. Hari Kamis itu kami karena waktu itu setelah kami lihat berdasarkan ranking anak saya nilainya nggak cukup, saya langsung kan nggak nunggu hari Jumat SK keluar, saya langsung mendaftarkan dia di sekolah yang masih buka. Waktu itu dia hari pertama dia masih mau ikutan MPL. Jadi hari Rabunya dia langsung MPLS. Nah, hari Kamisnya dia mogok nggak mau MPLS. Selain memang ada tugas-tugas yang jadi dia menjadikan alasan-alasan gitu. Sekolah ini nggak ada AC-nya, Mah. SD aku ada. Gitu. Terus yang pertama dia bilang gitu. Yang kedua, ini tugasnya apaan sih? Kan disuruh. Jadi dikasih tugas-tugas yang misalnya sebenarnya nasi goreng, tapi sunrise apa gitu. Terus wafer dangdut kayak gitu. Jadi dia harus mikir dan banyak gitu tugas-tugas itu. Ini apaan sih? Aku nggak mau, dia bilang gitu. Terus terakhir dia bilang, Mama, teman-teman aku pada mau bayar. Kenapa Mama nggak mau bayar? Terus saya jelaskan kenapa kami memilih untuk tidak membayar. Saya bilang, saya nggak mau kakak nanti merasa bersalah, terus takut juga dibully. Karena pengalaman kakak di sekolah negeri, teman-temannya yang melalui jalur kayak gitu tuh dibully juga. Saya bilang gitu, Mama khawatir kakak nggak siap. Terus dia sampai sekarang marah sama kami, Kang. Dia belum bisa diajak ngomong, dia nggak mau kami ajak kan hari Senin udah masuk sekolah, ada beberapa baju yang harus kami beli sendiri. Mama aja yang beli, aku nggak mau beli. Saya mencoba untuk meyakinkan diri saya bahwa ini ekspresi rasa sedih, rasa kecewa atas situasi yang ada. Saya berusaha meyakinkan, papanya ada kekhawatiran gimana ya Mak kalau dia nggak mau sekolah. Saya berusaha meyakinkan saya dan suami saya bahwa ya ini ekspresi rasa sedih aja. Mudah-mudahan dia Senin tetap mau sekolah gitu. Tapi yang saya sedih sebenarnya Kang, jadi betapa nilai-nilai kebaikan itu sulit sekali gitu. Anak SD aja udah mikirnya
kenapa mama papa lu nggak mau bayar gitu. Membahas haluskan budaya yang menurut kami tidak baik gitu. Apa namanya, saya juga nggak tahu ya, mungkin memang situasinya saya tidak apa ya, terlalu kecil mungkin untuk melakukan pembenahan segala macam. Tapi saya pengen mengajarkan minimal di anak-anak kayak gitu. Jadi iya, saya juga di sini pengen mohon doanya Kang Paki, Bu Nyai dan ibu-ibu semua, anak saya supaya ikhlas untuk Senin dia mau sekolah, kami lagi nggak bisa maksa dia untuk ngobrol. Jadi kalau kakaknya itu yang pertama dia lebih komunikatif ya. Jadi kalau dia kesel atau apa dia ngomong. Kalau ini memang dia lebih anaknya mendam, terus apa namanya nggak mau makan gitu, main aja sama temennya. Terus apa? Saya juga pengen nggak mau maksa gitu. Kalau kami pergi dia baru mau makan. Kebetulan saya lagi nemenin suami ada acara ke Bandung. Jadi apa saya udah bilang mama pergi. Jadi apa namanya mudah-mudahan nanti hari Senin kita beli bajunya ya. Saya bilang gitu. Itu aja. Mungkin terima kasih udah ngedenger curhat dan saya kira ini realitas sosial yang terjadi di masyarakat kita bahwa sekolah anak-anak yang di sekolah pendidikan agama pun menganggap hal itu lumrah gitu. Itu yang saya sedih sebetulnya. Apa namanya ya berharap ada perubahan ke depannya sih. Tapi ya itu yang saya pikir seminim apapun yang bisa saya lakukan, ya minimal mengajarkan anak-anak saya untuk hal baik. Cuma ya itu ternyata dia juga apa dia menghadapi teman-temannya kayak gitu dan saya saya mungkin bisa kuat ya gitu. Ternyata anak saya ini belum kuat gitu. Ya sekali lagi terima kasih, mohon doanya semua. Itu aja. Mohon maaf kalau kepanjangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nurjana atas sharingnya. Ini tentu nggak mudah ya bagi seorang ibu gitu. Pilihan yang sulit, tapi di satu sisi juga kita tidak mungkin memberikan contoh yang buruk untuk anak. Karena itu saya ingin mendengar suara Bu Nyai Uyun terlebih dahulu dari perspektif sesama perempuan, sesama ibu terkait hal ini. Silakan Bu Nyai Uyun untuk menanggapi sebelum kita persilakan kepada hadirin lain ya. Silakan Bu Nyai Uyun. Ya, terima kasih Mbak Esti, dan saya juga turut merasakan ya betapa memang menjadi ibu itu, Masya Allah ya, luar biasa gitu. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Entah itu ekspresi kesedihan, entah itu ekspresi kebahagiaan, atau apapun itu biasanya seorang ibu itu sangat mendalam. Dan saya mengalami itu. Dan tentu ibu-ibu yang lain juga mungkin sama. Cuman masalahnya berbeda-beda. Kalau saya menghadapinya ketika anak saya masuk pondok ya sekarang ini, itu nggak kerasan. Gitu. Padahal itu adalah pondok pilihannya. Gitu. Dan saya juga, Masya Allah gitu ya, gimana caranya supaya anak saya ini bisa melewati ya masa-masa yang sekarang mungkin nggak mudah. Gitu. Sama seperti yang dialami oleh Ananda tadi dari Bundur Janah ya, yang mungkin dengan kondisi saat ini itu sedang dalam situasi yang sangat sulit gitu. Meskipun orang tua menyampaikan bahwa ya belajar tuh begitu, gitu, bahwa mondok itu ya begitu. Gitu. Kalau kita nggak mampu menahan beratnya bersekolah atau mondok, kita nanti yang di masa depan akan merasakan betapa sulitnya nggak punya ilmu dan seterusnya, itu udah kita sampaikan. Tetapi apapun itu realitas ya yang harus kita atasi. Gitu. Saya sendiri juga sempat merasa down dan udah tak pulangin aja, nggak usah mondok gitu. Tapi kalau itu nanti kita pilih itu justru akan membuat atau membuka sesuatu yang tidak baik menurut saya gitu. Karena kalau udah kalah di depan gitu, kita akan semakin menawar atau apa nanti kalau ada sesuatu minta ini sama bunda pasti nanti dikasih dan seterusnya. Saya tidak mau itu, tapi saya pastikan bahwa
setiap orang yang mondok itu juga mengalami hal yang sama pada seseorang gitu. Nah, mungkin untuk Bu Nurjana tadi juga sama ya, agak susah menyampaikan kepada anak betapa memang ini harus dijalani dulu, ini harus dilewati dulu. Tapi memang nggak mudah sekali. Ya, sementara kita dengarkan apa yang menjadi keinginan anak kita, gitu ya. Dan kemudian kita sedikit pelan-pelan menyampaikan atau berkomunikasi itu dari hati ke hati. Tapi yakinlah bahwa di balik ini pasti Allah menyiapkan satu pemberian atau satu hadiah yang luar biasa. Gitu. Hanya saja kalau dalam kondisi yang sedang tidak stabil emosinya atau sedang tidak terpenuhi keinginannya itu kan memang tidak mudah gitu. Tapi yaitu dengan mungkin berdoa atau dengan mungkin pendekatan yang jauh lebih intens itu bisa dilakukan. Karena sampai hari ini pun sebenarnya anak saya kalau melalui gurunya itu masih bilang nggak kerasa, nggak mau pulang lah dan seterusnya. Tetapi harus kita latih, karena ini kenyataan gitu. Bagaimanapun realitasnya seperti ini sekarang ada di pondok ya harus diterima, itu harus ngikutin aturannya, harus kemudian ya menikmati apapun secara perlahan-lahan gitu ya. Nah, memang itu tadi tidak mudah untuk melewatinya, tapi mau nggak mau dengan bahasa hati, dengan meminta kepada Allah ya, jalurnya insya Allah nanti akan diberikan kemudahan. Mudah-mudahan ya untuk Ananda akan diberikan satu pemberian Allah yang luar biasa, diberi hadiah yang luar biasa dari Allah, entah melalui tempat sekolahnya yang baru atau apapun itu. Yang penting ya sudah kalau kita menyadari bahwa ini adalah memang realitasnya, ini adalah bagian dari takdir Allah tadi itu ya kita harus menerimanya gitu dengan lapang dada, dengan baik gitu. Karena tidak semua apa yang menjadi keinginan kita itu harus terpenuhi. Tapi ada skenario Allah yang jauh lebih besar dan itu nanti dibuka pada saatnya gitu. Saya kira itu untuk menanggapi Bu Nurjana tadi. Nah, yang kedua, saya juga tadi sepakat ya dengan yang disampaikan Kiai Fakih gitu, bahwa sebenarnya bahagia itu ketika kita memang menjadi bagian dari kebahagiaan itu sendiri gitu. Saya tuh selalu menyampaikan kepada ya ibu-ibu atau siapapun itu, karena kewajiban kita ini kan ya tidak mudah ya menjamin bagaimana kebahagiaan keluarga. Tetapi kalau kita sendiri nggak bahagia itu kan repot gitu. Jadi ya, kalau bisa sebelum kita membahagiakan orang lain, kita bahagiakan dulu diri kita. Kalau kita sedang dalam situasi yang entah emosi, entah marah, entah sedang gelisah, entah apa, saya biasanya diem dulu. Saya biasanya melipir dulu. Saya tenangkan diri saya dulu. Jadi tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam. Tapi saya coba mengambil jarak dengan persoalan itu, lalu saya diam, saya renungkan gitu. Kalau nanti sudah teratasi, baru kemudian saya keluar. Nah, menjadi bahagia itu juga sebenarnya bisa mudah, bisa gampang, bisa susah ya. Biasanya kalau saya tuh karena senang lihat badminton misalnya gitu ya. Kalau ada yang menang itu saya senang, itu saya lihat aja untuk membangun semangat saya. Jadi menonton sesuatu yang bisa membuat saya senang gitu, itu kemudian cukup membuat bahagia dan semangat menjalani kehidupan setelahnya. Nah, mungkin itu dulu sih Mbak Hesti ya, silahkan yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Bu Nyai Uyun. Semoga memberi pencerahan ya untuk Bu Nyai Nurjana yang memang kondisinya sulit begitu. Saya juga dulu waktu SMA itu kan dipaksa lah ceritanya, bukan dipaksa, sebenarnya diarahkan sama orang tua mondok dan itu memang nggak mudah. Karena itu bukan sekolah impian saya, Bu Nyai. Saya sempat protes, nangis 2 bulan. Tapi setelah lulus saya baru sadar bahwa ternyata nilai-nilai yang orang tua kemudian inginkan itu sangat membantu saya dalam hidup saya saat ini begitu. Mungkin memang untuk seusia saya saat itu masih remaja untuk memahami keinginan atau niat baik orang tua itu tidak sampai ke situ gitu ya. Karena masa remaja itu memang masih sangat egois, masih sangat memikirkan diri sendiri. Kenapa sih kok aku nggak diturutin begitu dan sebagainya. Sebelum mempersilahkan ke Kang Fakih dari perspektif bapak-bapak atau orang tua laki-laki, saya ingin mendengar suara Bu Nyai Alim. Bu Nyai Alim yang dari tadi sudah resen ini ya Kang ya. Silakan Ya, Bu mangga. Nyai lebih dahulu.
Ya, terima kasih Mbak Hesti, Kang Fakih, Ustazah Uyun, dan juga Bu Nurjanah tadi ya. Yang pertama saya ikut merasakan apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Nurjanah tadi terkait dengan fenomena persoalan ya. Kalau di Binwin itu kan ya itulah sungai kehidupan yang kadang-kadang kita menemukan air yang jernih, kadang menemukan air yang yang keruh gitu ya di dalam sungai itu dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan menyampaikan di forum ini Bu Nurjana sudah agak lega ya bagian daripada untuk katarsis releasing beban yang alami begitu. Nah, memang persoalan integritas ini sesuatu yang memang sangat kecil ya di dalam penelitiannya KPK ketika akan launching SEPAK ya, Saya Perempuan Anti Korupsi, itu penelitian di Jogja, keluarga yang benar-benar menjalankan nilai-nilai kejujuran itu hanya 4%. Hanya 4%. Artinya ya memang itu seolah-olah menjadi sesuatu yang normal ya atau diterima. Bahkan anak-anaknya tadi yang lain kan berarti dia nggak pernah tuh diajarkan sama keluarga itu, kamu kok nggak bayar aja sih. Nah berarti itu kan sesuatu yang seolah-olah malah dikira pelit gitu ya. Padahal ini beda antara pelit dan integritas gitu kan. Nah, sehingga saya pikir memang kita tidak perlu untuk berkecil hati ya dengan situasi yang ada. Pastilah takdir itu di ujung ikhtiar dan Allah pasti memberikan yang terbaik dari ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Bu Nurjanah begitu. Ya memang saat ini sangat sedih, itu ya nggak apa-apa gitu. Karena memang itu harus dilewati gitu ya. Yang kedua adalah memang penting sekali untuk membincangkan ya kemungkinan-kemungkinan terbaik dan terburuk. Saya tidak pernah, kami di pengalaman di anak-anak, kami tidak pernah menginginkan anak-anak kami harus ranking 1, ranking 2. Yang penting kamu jadi orang baik dan mau belajar. Ya. Karena kadang-kadang sekarang kan kebanggaan itu masih kebanggaan akademis yang sifatnya ranking 1 diterima di kampus yang bergengsi ini itu ya gitu ya. Sementara kadang-kadang kalau diterima di kampusnya sendiri gitu, anak-anak kita itu yang daftar ke UIN itu kan ya sedikit sekali ya. Itu kadang-kadang tidak membanggakan gitu ya. Kalau diterima ke UGM itu bangga gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada juga ya perasaan-perasaan itu gitu. Nah, karena itu kalau saya sih yang penting dimanapun kamu berada itu tergantung orangnya dan yang penting adalah jadi orang baik gitu. Itu memang sangat harus ditanamkan sejak awal ya dan itu bagian menjadi nilai. Nah, yang kedua tadi mungkin yang secara umum ya terkait berbuat baik kepada orang tua dan anak. Ini refleksi juga terhadap mungkin beberapa minggu ini ya yang kami lakukan. Misalnya nih berbuat baik kepada orang tua. Ketika kami ingin memutuskan berlibur ke Bali, ini ibu diajak atau tidak? Ya kan? Kalau diajak pasti nanti ke pelipuran nanti nggak bisa naik-naik, mau ke Kintamani nggak bisa naik-naik, ada apalah. Karena ada keterbatasan itu siapa nanti yang mau jagain gitu kan. Tapi ini kan akan ada diskusi dalam hati kita, diajak atau tidak. Kalau nggak diajak nanti nggak birrul walidain. Kalau diajak ini nanti juga pasti ada kesabaran di sana gitu kan. Itulah yang kemudian kita diuji nih. Bagaimana kita mau berbuat baik kepada orang tua. Ini contoh yang praktis yang kadang-kadang ya dalam pikiran kita ini menjadi pertimbangan mau diajak atau tidak. Ya kan? Ya akhirnya diajak sih ya, diajak gitu. Dengan segala macam konsekuensinya gitu kan. Sehingga harus ada yang nungguin ketika di GWK akhirnya tetap ibu nggak kerso naik gitu ya, wajar kan karena memang beliau udah sepuh gitu kan. Ini salah satu contoh berbuat baik kepada orang tua gitu kan. Nah berbuat baik kepada anak ini juga ada nih fenomena-fenomena saat ini yang orang tua itu karena anaknya tidak diterima di sekolah yang didaftar itu malah dimarah-marahin. Yang dimarah-marahin ibunya. Kamu sih memanjakan dia, kamu sih ini lalu didiamkan gitu. Lah ini gimana gitu? Harusnya dia adalah pada situasi yang harus mendapatkan support karena gagal tidak diterima di kampus tertentu gitu ya, tapi malah dinengke, dimarahin. Nah, ini saya pikir juga kurang tepat juga ya untuk kemudian bagaimana orang tua itu untuk berbuat baik gitu. Jadi kalau tadi persoalan marahnya anak ke orang tua, tapi ini malah kemudian marahnya orang tua ke anak gara-gara nggak diterima di kampus gitu. Bahkan marahnya itu bukan hanya ke anaknya, tapi marahnya itu juga ke istrinya gitu kan. Nah ini kan patriarki sekali dia yang terkait dengan seperti itu gitu. Nah kemudian
Saya jadi ingat terkait dengan ini ya, Rasulullah itu pernah diminta, ya Rasul, dongone jenengan itu lak cospleng, mustajab. Mbak udah didoain aja tuh, orang-orang kafir Quraisy itu laknat gitu ya, atau terkutuk gitu ya. Apa kata Rasulullah? Loh saya ini kan dikirim untuk mercy, untuk rahmat ya, bukan untuk menjadi pelaknat gitu. Saya pikir ini juga kadang-kadang kalau kita refleksikan pada hidup kita ya, sekalipun kita punya kesempatan untuk membuat orang lain dalam tidak nyaman ya, maka penting kita mengacu kepada Rasulullah itu nggak perlu kita pilih untuk membuat orang lain tidak nyaman gitu, apalagi rival-rival politik apalagi gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Kang Fakih tersenyum ini karena yang di Jogja belum jadi dilantik gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian penting untuk kita refleksikan gitu, bahwa walaupun kita punya kesempatan untuk berbuat nggak baik ya pada teman-teman yang mungkin menyerang kita dan sebagainya, tapi Rasulullah memberikan contoh tidak dilakukan itu gitu. Nah yang terakhir mungkin terkait dengan ini ya. Tadi Kang Fakih, Mbak Uyun juga menyampaikan tentang omongan-omongan yang nggak baik di sekitar kita. Di dalam motivasi itu mungkin Ibu Bapak, Ibu Nyai dan Pak Kiai semuanya pernah mendengarkan tentang cerita si katak itu. Ya kan? Si katak yang berhasil meraih ke menara, ya kan? Nah, itu kan ketika semua katak-katak berjatuhan ada satu katak yang dia hanya berhasil meraih ke puncak menara itu. Lalu ditanya, "Tak, kenapa sih kamu kok akhirnya berhasil gitu?" Ya karena saya tuli. Tuli di sini bukan tuli fisik ya, tetapi tuli terhadap nyinyiran-nyinyiran ya, ataupun hal-hal yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak menyenangkan gitu ya. Itu kadang-kadang tuli aja gitu. Walaupun memang kalau untuk kasus kekerasan seksual ya harus dilaporkan ya, kalau hal-hal seperti itu gitu. Nah, kemudian tuli-tuli aja gitu, nanti malah terjadi keberulangan gitu. Tapi terhadap hal-hal yang membuat diri kita rendah, nyinyiran-nyinyiran itu ya sudah, just life go on aja, biar kita itu tadi loh. Kata Kang Fakih, itu kan akhlaknya dia, atau kata Mbak Yuyun tadi ya, atau Mbak Hesti tadi, itu kan akhlaknya dia, itu kan bukan akhlak kita gitu, ya kan? Akhlak kita adalah tetap motivated person untuk menjadi yang terbaik ya, khairun nas ya, di dalam kehidupan kita dan manfaat sebanyak-banyak untuk orang lain. Itu aja sih, kayaknya Mbak Iklilah juga sudah mulai terbuka kameranya sehingga bisa mulai berbagi, karena kita semua orang tua ya, dan ini memang masa-masa pondok, dan pondok ini ya ini sudah seminggu belum bisa ngomong sama si anak ini, walaupun kadang-kadang nggak adil juga ya, kita dapat kiriman foto-foto dari musrif bahwa mereka baik-baik aja, tapi apakah mereka dapat kiriman foto-foto kita kepada mereka? Nah, ini gimana juga nih, kita kadang-kadang egois nih, orang tua tuh mendapatkan kabar dari anak-anak apa yang terjadi, tapi anak-anak nggak pernah mendapatkan kabar apa yang terjadi di rumah. Nah, itu juga nggak adil juga. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Hesti. Ceramahnya Mbak Alim minggu kemarin sudah saya sampaikan di Bumi Cendekia. Saya kebetulan suruh nyambut soalnya. Oh, yang ayah ibu ya? Ya. Ya, Alimat sudah berkirim dan juga sudah dibalesi suratnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kang Fakih. Alhamdulillah. Itu Mbak Ik mau ngomong tuh. Ketua Alimatnya mau bicara. Baik, terima kasih banyak Bu Nyai Alim, ini selalu keren Bu Nyai Alim ini berbagi perspektif ya. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Selanjutnya kita persilahkan dulu ya Kang Bu Nyai Uyun kepada Mbak Iklilah, soalnya waktunya tinggal 6 menit lagi, nanti baru narasumber yang menanggapi. Silakan Mbak Nyai Iklilah. Apakah sudah bisa membunyikan mikrofon? Oh ya, oke, baik. Baik, terima kasih. Aku singkat aja sih. Mendengar diskusi matur nuwun nggih Bu Nyai Uyun tadi membuka ruang dialog kita ya secara lebih dalam, terus Mbak Hesti tadi makin nguatin gitu. Kalau Kang Fakih sih nggak usah diapresiasi, kebanyakan orang apresiasi. Ada dua hal ya yang mungkin bisa kita refleksikan ketika melihat fenomena psikologi sosial anak muda sekarang gitu, remaja sekarang gitu. Yang pertama adalah bahwa penting kemudian mengajak mereka untuk memiliki cara untuk memilah dan memilih konten yang harus dianuti gitu. Karena ngajak mereka untuk menjadi tuli itu juga penting hati-hati gitu. Apalagi nih mental model anak muda sekarang itu lebih mendengar
gitu ya. Orang lain daripada orang tuanya sendiri gitu. Lebih mendengar media sosial daripada gurunya sendiri gitu, seperti itu. Jadi kita nih sebagai orang tua atau kita sebagai orang yang memiliki murid-murid, memiliki jamaah gitu. Berarti apa nih yang harus dilakukan gitu? Mungkin aku nggak ingin menjawab, tapi aku hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan refleksi ya soal itu. Itu yang pertama, karena kemudian banyak contoh-contoh yang menunjukkan kontradisinya situasi ketika mau mendengar dan ketika tidak mau mendengar gitu, menjadi tuli dan tidak menjadi tuli gitu. Emang harus dipilah dan dipilih kapan kita harus menjadi tuli dan kapan kita tidak boleh sama sekali menjadi tuli gitu. Misalnya kayak ceritanya Mbak Alim soal katak tadi itu, tapi juga ada cerita yang lain soal bagaimana ayah anak sama keledai gitu, yang di dalam Hazanah pesantren itu sering kali jadiin contoh ya, gitu seperti itu. Lalu kemudian yang kedua itu adalah hal yang penting kita refleksikan dari posisi kita saat ini ketika kita bicara tentang kekuatan masif media yang bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di dunia media itu. Jadi karena tadi misalnya Kang Fakih menyentil soal teorinya si Jonathan Haidt gitu ya, yang sebenarnya penelitian dia itu kan mempertanyakan kenapa sih orang-orang baik itu bisa menjadi orang jahat gitu hanya karena narasi-narasi di dalam teks yang dia jumpai gitu, yang kemudian terpecah belah karena alasan politik dan agama atau politisasi agama gitu. Nah, konteks yang kedua ini yang ingin saya sampaikan adalah di mana kita dalam dunia media sosial itu gitu. Karena jujur aja ada banyak sekali orang-orang seperti saya gitu yang nggak berani berada di media sosial gitu, atau bahkan bahasa tidak beraninya itu kemudian dinarasikan dengan saya nggak punya resource, saya nggak punya kapasitas untuk masuk ke situ gitu. Sehingga sesungguhnya saya memang sangat mengapresiasi teman-teman yang mau masuk di dunia media sosial gitu, yang mengaktifkan dirinya, menghidupkan dirinya di dunia media sosial, karena bagian terpenting dari respon atas psikologi sosial remaja sekarang gitu ya, kelompok sandwich tadi itu adalah kekuatan kontestasi isu dan wacana yang ada di media sosial gitu. Semakin orang-orang seperti kita pergi gitu ya dari dunia media sosial, ya semakin rentan mereka itu gitu. Seperti itu. Sementara orang-orang yang kita gitu ya, yang ada di media sosial, yang mengambil ranah juang di sana, itu sangat sedikit. Kayak Kiai Fakih ini kan termasuk orang yang mau nih masuk ke sana gitu. Mbak Alim ini kan jadi TikToker yang keren gitu ya menurut saya. Nah, gimana nih gerakan kita ini kemudian mendorong orang-orang nih kayak saya, orang yang nggak berani masuk ke media sosial, itu kemudian masuk ke ranah situ. Karena itu adalah salah satu jawaban yang penting direfleksikan. Kita nggak mungkin ngubah remaja itu satu persatu. Enggak, tapi kita harus memanfaatkan ruang-ruang di mana mereka ada, di mana mereka mencintai, dan di mana mereka merasa lebih nyaman. Disitulah ranah yang harus kita rebut dan harus kita kuatkan perspektifnya. Mungkin dua itu sih gitu. Dan makasih nih Mbak Alim adalah orang pertama yang merefleksikan dialog antara ibu dan anak gitu ya, terkait nama ibu dalam ijazah yang ternyata memang nggak ada dan berdampak secara psikologis berdampak cukup banyak lah ya persoalan-persoalan yang ada di lapangan gitu. Terima kasih dan mudah-mudahan perjuangan Alimat ya Kemdikbud akan terus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret. Gitu aja, matur nuwun Mbak Hesti atas kesempatannya di waktu yang sempit. Baik, 3 terima menit. kasih banyak Mbak Ikhlilah. Ini tidak terasa saking hangatnya tadarus pada pagi hari ini, kita udah hampir jam 7 ini. Dengan apa yang Mbak Ikhlilah ucapkan tadi, saya juga teringat ada satu mamahnya teman waktu kuliah tuh, mamahnya tuh nge-follow Instagram saya kaget loh, ibu kok mainan Instagram gitu. Iya Mbak Hesti, katanya salah satu cara saya untuk bisa melihat apa saja yang diposting anak saya tahu tren apa saja yang diikuti anak saya, ya saya ikut nyemplung main Instagram. Emangnya mama-mama nggak boleh main media sosial, katanya gitu. Saya ketawa, tapi ternyata oh iya, mungkin di masa depan anak saya ini juga akan punya media sosial yang lebih canggih misalnya, dan saya harus siap loh untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan dia bermain media sosial yang lebih canggih daripada pada
masa saya masih muda gitu. Berarti bagaimanapun fungsi orang tua itu bukan hanya mengontrol di dunia nyata, tapi juga sampai ke dunia maya begitu. Saya ingin mendengar suara Kang Fakih terlebih dahulu dari kacamata bapak-bapak ini. Karena dari tadi kita ngobrolin soal perempuan ya, karena memang pada kenyataannya perempuan banyak sekali terlibat dalam pengasuhan anak, tetapi bapak-bapak juga harus diikut sertakan begitu. Saya ingin mendengar suara Kang Fakih. Silakan Kang Fakih. Saya mau ngomong dulu nih, ada yang curhat ke saya. Susah sekali jadi orang tua ya, harus ikut Instagram segala katanya. Tapi saya sedikit saja untuk apa ya, ikut bersimpati dan berempati kepada Mbak Siti Nurjana. Saya ikut berdoa, insya Allah mudah-mudahan anak Mbak Nurjana ini tetap sekolah dan mau memegang nilai-nilai kebaikan. Dan seperti tadi Mbak Ik bilang, mungkin kita perlu jeda sekarang ya untuk tidak memaksa anak untuk mendengar, karena bisa jadi anak tidak mau mendengar kita gitu. Jangan, jadi mungkin tidak, sekarang jeda dulu untuk tidak banyak. Saya juga mengalami begitu, dan memang kalau tidak ya nggak, kadang-kadang semakin banyak ngomong dia semakin malah justru akan mental. Jadi kalau mau ngomong ya cari orang, cari teman, cari sebayanya yang kira-kira mungkin akan bisa mendengarnya. Karena itu yang paling utama mungkin Mbak Siti Rujana itu pastikan anak tidak melakukan hal yang membahayakan dirinya. Itu aja. Yang lainnya mari bersabar, berdoa, tunggu, insya Allah akan berlalu, karena itu dialami oleh banyak anak, termasuk anak saya. Anak saya. Jadi begitu Mbak Nurjana. Saya kira itu, yang lain ini saya sudah harus berangkat soalnya ke satu tempat. Jadi mohon maaf, makasih. Baik, terima kasih Kang Fakih. Selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan Bu Nyai Uyun sekaligus closing statement beliau tentang tema kita hari ini. Silakan Bu Nyai. Ya, terima kasih Mbak Esti dan semuanya, ada Prof. Alim, ada Prof. Iklilah ya, dan sudah memberikan sharing yang luar biasa. Bahwa memang menjadi orang tua itu Masya Allah gitu ya. Sampai kemarin sempat anak saya itu bilang gini, ternyata menjadi orang tua itu susah sekali ya Bunda gitu. Karena melihat bagaimana saya ketika menghadapi ya adiknya yang sedang tidak kerasan dan seterusnya. Dan saya yakin ibu-ibu yang lain juga punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya, dengan tingkat kesulitan yang juga beragam gitu. Tetapi yang pasti saya menanamkan bahwa ya menjadi orang tua itu harus siap gitu ya, siap dalam konteks apapun gitu. Termasuk ketika kita sedang dalam kondisi yang luar biasa nggak nyamannya gitu. Nah itu tadi saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa kalau kita fokus pada kebaikan yang kita lakukan, maka sebenarnya itu hanya akan mengalihkan kita kepada sesuatu yang akan mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Gitu. Kalau misalnya kita mau berbuat baik, udah kita fokus di situ. Gitu. Apapun sebisa mungkin. Gitu. Termasuk misalnya waktu di pondok, misalnya kalau nggak mau ngapa-ngapain, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Di pondok nggak kerasan, ya sudah turutin dulu keinginannya. Misalnya nggak mau tidur siang, ya nggak usah tidur siang. Dinikmatin dulu, dinyamanin dulu gitu sampai nanti sudah terbiasa dengan pola-pola atau dengan kebiasaan-kebiasaan di pesantren. Nanti lama-kelamaan anak akan kemudian menemukan ya dan menyadari bahwa oh ya ini realitas saya harus ada di sini dan saya harus menikmatinya dengan bahagia, gitu ya, membuka diri, terutama itu. Saya tekankan bahwa jangan resisten gitu, karena namanya baru di pesantren itu kan berbeda sekali dengan di rumah. Dia nggak suka makanannya, misalnya dia nggak suka macam-macam gitu. Hatinya harus dibuka lebih dulu, gitu. Jangan resisten terhadap apapun yang ada di situ. Gitu. Misalnya juga termasuk ketika nggak boleh pegang HP, gitu ya. Dia minta, boleh nggak kalau saya diberi waktu sebentar, mungkin sehari 2 hari untuk pegang HP. Tapi saya sampaikan gitu, kalau nanti mau menghubungi, boleh minta atau boleh minta izin, tapi HP harus dititipkan. Karena ini melatih anak untuk taat pada aturan itu. Gitu. Ketika kita memberikan kelonggaran kepada anak kita dan nego kepada pengurusnya untuk diberikan itu, ini akan membuat peluang lebih besar di kedepannya untuk terus begitu gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah sadarkan tentang peraturannya gitu ya, ini di pesantren memang seperti itu gitu. Jadi aturan itu harus ditaati gitu. Setelah itu nanti akan terbiasa.
Termasuk kemarin yang terakhir itu adalah ketika pondok itu ada ziarah gitu ya ke Jawa Timur. Dia nggak mau ikut karena belum punya teman. Tapi saya sampaikan, gitu. Saya sampaikan bahwa ketakutan itu harus dihilangkan, kekhawatiran itu harus dihilangkan. Namanya masih baru, belum punya teman itu wajar. Tapi ketika nggak ikut, apa dampaknya? Makanya saya tanamkan. Ketika dia bilang, pokoknya saya di pondok hanya untuk bunda. Saya melakukan ini hanya untuk bunda. Saya sampaikan jangan seperti itu. Tapi lakukan sesuatu karena itu baik, karena itu bermanfaat. Bukan untuk bunda, bukan karena bunda. Jadi yang dipikir adalah kebaikan dan dampak positif dari apa yang dilakukan. Dan pada akhirnya ketika kemudian saya sampaikan, kalau nggak ikut ziarah gitu ya, nanti justru akan ada gap dengan teman-temannya. Tetapi kalau tetap ikut ziarah, terus nanti ketemu dengan teman-teman, akan lupa gitu. Ketakutannya tak akan hilang, kekhawatirannya tak akan hilang. Dan alhamdulillah, kemudian itu bisa teratasi. Ya mudah-mudahan untuk semua anak-anak di luar sana, untuk semua ibu-ibu di luar sana yang mungkin sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi masuk sekolah atau masuk pesantren ini, segera diberikan kemudahan dan terlewati masa-masa awal-awal ini dengan baik, dan insya Allah ke depan akan semakin bahagia ke depannya, begitu Mbak Esti. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nyai Uyun. Ini untuk semua orang tua tentu apa yang kita dengar di Tadarus Subuh ini terasa sangat dekat dan semoga bisa memberikan manfaat untuk bagaimana bersikap, bagaimana menentukan pilihan, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan dengan yang lebih muda, anak, atau juga seperti yang diceritakan Bu Alim tadi tentang bagaimana bersikap kepada orang tua, apakah akan dibawa misalnya ketika liburan meskipun kita tahu itu berat dan sebagainya. Semoga apa yang kita dapatkan pada Tadarus Subuh ini bermanfaat. Yang punya bayi juga katanya. Oh iya, yang punya bayi juga ini kata Mbaknya Siti Aminah. Pekan depan kita sama Mbaknya Siti Aminah. Kadang memang membawa orang tua yang sudah sepuh atau membawa anak kecil itu memang selalu jadi pertimbangan berat begitu. Tapi semoga itu tidak membuat kita melupakan bahwa nilai kasih sayang itu berlaku untuk universal, untuk siapa saja, dan termasuk untuk mereka yang mungkin lemah secara fisik sehingga kadang dianggap merepotkan, tapi pada kenyataannya kehadiran mereka begitu membahagiakan untuk kita begitu. Hadirin Tadarus Subuh, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nyai Uyun dan Kang Fakih atas pemaparan materi. Terima kasih juga kepada Mbak Nurjana yang sudah sharing, Bu Nyai Alim, Mbak Iklilah. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran personal pertama-tama pada diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita tutup Tadarus Subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pekan depan dengan tema yang sangat menarik. Bolehkah memukul istri kendati perilakunya buruk? Atau misalnya bolehkah memukul suami kalau perilakunya buruk? Nah, ini kita akan bahas minggu depan dengan Bu Nyai Aminah. Senang sekali apabila hadirin pagi hari ini berkenan hadir di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Alim langsung jawab. Yang boleh itu laporkan ke Komnas. Oke. Matur nuwun Mbak Esti, Kiai, saya pamit Terima kasih banyak, Bu izin. Nyai. Mohon Iya, maaf saya kalau juga banyak sama. kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, senang sekali pagi hari ini. Izin untuk menutup ruang Zoom, Bapak Ibu Kiai, Ustaz Ustaz.